mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 2 terdapat tulisan Paulus yang sangat kuat membahas mengenai fakta adanya penghakiman Allah yang berlangsung atau terjadi atas semua orang. Dalam Roma pasal 2 ayat 2 dan 3 tertulis, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara melihat kalimat berbuat demikian menunjuk ayat sebelumnya, yaitu Roma 1:18-32. Jadi hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Apa itu berbuat demikian? Yaitu orang yang hidup dalam kefasikan dan kelaliman manusia. Mereka akan mendapat ganjaran yang setimpal. Nah, dalam Roma pasal 2 ini Paulus juga menunjuk orang-orang yang menghakimi mereka yang berbuat jahat. Padahal mereka juga melakukan hal yang sama. Hai manusia, siapa juga engkau yang menghakimi orang lain? Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Mereka yang menghakimi sesamanya tersebut, atau orang-orang yang berbuat fasik atau lalim, adalah orang-orang yang telah memiliki hukum dan kemungkinan mengenal Allah. Saudara dapat membaca lengkap di dalam Roma pasal 2 itu. Kamu yang memiliki hukum, kamu sendiri melanggar. Kamu yang mengerti hukum dan mengenal Allah, kamu sendiri melanggarnya. Siapakah orang-orang ini? Jelas orang Yahudi dan bisa orang Kristen yang menjadi address atau alamat dari surat Roma ini, saudara. Jadi kamu memiliki hukum, kamu mengenal Allah, tapi kamu menghakimi mereka. Sedangkan kamu sendiri tidak luput dari hukum itu. Saudara, ayat ini menunjukkan fakta adanya orang-orang yang memiliki hukum dan mengenal Allah, tidak hidup sesuai dengan hukum dan tidak bertobat dari kejahatan mereka. Tadi sudah saya singgung, ini kemungkinan adalah orang-orang Kristen, juga orang-orang Yahudi yang memiliki hukum dan mengenal Allah. Kalau kita membaca Roma pasal 11 ayat 21-22. Nanti kita akan membahas ayat ini, saudara, kalau sudah saatnya. Tetapi intinya, Paulus mengatakan kalau carang asli saja bisa dipotong, dibuang. Apalagi kamu yang carang liar yang dicangkokkan. Jangan hanya lihat kemurahannya, tetapi juga kekerasan hati Allah. Walaupun umat pilihan Allah, bangsa Israel dan orang Kristen, memiliki atau mengenal hukum dan mengenal Allah, tetapi kalau mereka melakukan kefasikan dan kelaliman, mereka juga akan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu mengerti enggak kalau kita itu punya kecenderungan memandang orang di luar Kristen itu rendah? Apalagi orang Yahudi memandang orang kafir itu jahat, tidak bermoral, ya. Padahal orang-orang Yahudi sendiri melakukan pelanggaran itu.
Demikian pula kita. Kita merasa orang Kristen, orang yang punya kesantunan karena memiliki hukum kasih. Kita bicara mengenai kasih, kita bicara mengenai mengasihi, kita juga mengenal Allah. Tetapi faktanya, banyak perbuatan orang Kristen yang tidak lebih baik dari orang-orang non-Kristen, bahkan lebih jahat. Paulus mengingatkan hal ini. Kamu yang sudah memiliki hukum dan mengenal Allah, kamu melakukan hal yang sama. Tanpa kita sadari, kita yang memiliki prinsip keselamatan bukan karena perbuatan baik, kita bukan hanya tidak merasa perlu berjuang untuk menjadi baik dan sempurna. Yang kedua, ada kecenderungan menilai orang lain, menghakimi orang lain, walaupun tidak terucap. Seakan-akan hanya orang yang beragama yang santun. Kalau Anda melihat orang-orang beragama, Anda melihat atmosfer ini. Dia memandang orang di luar agamanya itu kafir, jahat, rendah. Emangnya kamu lebih baik? Jadi saudaraku, hal ini mengingatkan kita kepada orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Berseru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, dan Tuhan menolak mereka. Ini kalau di kelompok orang-orang tertentu berkata, ya itu nabi palsu. Entah palsu kayak tidak palsu kayak, pokoknya yang penting kamu berserutu kepada Tuhan Yesus, berarti mengaku Yesus Tuhan, tetapi berbuat jahat. Jadi jangan saudara ditipu dengan ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Ya. Ini kan berkenaan dengan prinsip sekali selamat tetap selamat kan? Ada orang berkata begitu. Loh ini sudah percaya Yesus kok nggak selamat? Oh, itu nabi palsu katanya. Ya mau palsu kayak mau tidak palsu, dia percaya Yesus Tuhan loh. Amin. Ya. Nah saudaraku sekalian, dalam hal ini bukan jaminan orang yang berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan akan masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk surga. Apakah tulisan Matius ini tidak bertentangan dengan prinsip sola gratia? Kan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tetapi ini orang tidak melakukan kehendak Bapa kok diusir. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jelas di sini nampak ada satu pengertian orang yang tidak melakukan kehendak Bapa masuk neraka. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Lah, apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip sola gratia? Hanya oleh anugerah? Tentu tidak. Keselamatan memang dapat diperoleh bukan karena perbuatan baik. Orang bisa melakukan perbuatan baik atau bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna pun tidak akan masuk surga kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi dengan mengenal Tuhan Yesus, Anda harus melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kamu belum menerima Tuhan Yesus. Jadi percaya itu bukan nalar, percaya itu tindakan. Kebenaran dalam ayat-ayat di atas itu diteguhkan pula di dalam Roma pasal 2, 6-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu dibekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen yang berpikir keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus menghilangkan pengadilan atau penghakiman. Seakan-akan pengadilan penghakiman itu tidak menggigit, tidak kuat. Mau penghakiman mau tidak, pokoknya selamat saja. Itu ngawur sekali. Ini ayat tidak bisa dibantah. Jelas. Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan. Tapi penderitaan dan kesesakan menimpa mereka yang berbuat jahat. Itu jelas. Lalu apa artinya dibenarkan oleh iman? Nanti di Roma pasal 3 kita akan gali itu. Kebenaran di atas ini harus menjadi landasan berpikir semua orang, di dalamnya termasuk orang Kristen, bahwa semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Penghakiman yang berlangsung didasarkan pada keadaan batin manusia, yang tentu saja terekspresi dalam tindakan konkret yang kelihatan dan dapat dirasakan atau berdampak pada sesama. 2 Korintus pasal 5 9-10 dibaca dulu. Ya. 2 Korintus 5 9-10 dibaca dulu, saudara. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya. Ini berkaitan jadi ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibahuri dari sehari ke sehari. Terus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Begini Bapak Ibu. 16, 17, 18. Itu tidak mungkin terpisah dari 2 Korintus pasal 5 dari ayat 1 sampai 9, 10 tadi. Ingat, manusia batinnya. Manusia lahiriah merosot, batiniahnya dibaharui dari hari ke sehari. Penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan kekal. Semua bicara sikap batinnya. Jadi bahwa semua orang harus menghadap tahta pengadilan Allah. Penghakiman berlangsung didasarkan pada keadaan batin manusia yang tentu akan terekspresi dalam tindakan konkret. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam hal ini jelas sekali bahwa penghakiman Allah berlaku atas semua orang, tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan. Baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat teks aslinya sebenarnya Allah tidak memberi penghargaan atau hormat kepada siapapun. Sesungguhnya penghakiman Allah berlaku atas umat pilihan Allah, baik orang Yahudi, orang Yunani, maupun bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ini, saudaraku, pasti menunjuk bukan orang Kristen, juga bukan orang Yahudi. Kalau orang Kristen seringkali disebutkan di Alkitab sebagai umatku, orang percaya, anak-anak Allah. Jadi bangsa-bangsa lain ini pasti menunjuk kepada bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen.
lebih cenderung ke sana. 12 kita baca Roma 2. Roma 2 ayat 12. Kita mulai. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi ada orang-orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Teruskan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Terus? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Oke, sekarang mulai sulit ya. Sekarang saya mulai sulit. Penjelasan yang tadi itu jadi seperti pengulangan ya. Bahwa semua orang akan dihakimi. Orang Yahudi, orang Kristen, dan bangsa-bangsa lain. Semua akan dihakimi menurut perbuatan. Ini prinsip penting, saudaraku. Jangan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus lalu membuat remeh atau ringan fakta penghakiman ini. Ini sudah kesalahan fatal sekali, saudara. Kalimat bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dimaksudkan bahwa mereka, bangsa-bangsa lain, yang lebih besar kemungkinan tidak termasuk orang Kristen di situ. Kalau orang Kristen ada kata umatku tadi, anak-anak Allah, orang percaya, umat pilihan, ya. Jadi kalimat bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dimaksudkan bahwa mereka, bangsa-bangsa lain, mengenal hukum Taurat dari hasil interaksi dengan lingkungan, yaitu dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat, serta dari segala pengalaman indera alami mereka. Di situ kita menemukan dua kata, saudara. Yang pertama kardia, ini diterjemahkan hati. Yang kedua suneidesis, ini diterjemahkan hati nurani, suara hati sama, saudara, atau nurani sama. Ini yang mulai rumit ya. Isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dimaksudkan bahwa mereka, bangsa-bangsa lain, mengenal hukum Taurat dari hasil interaksi dengan lingkungan, yaitu dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat, serta segala pengalaman yang indera alami. Kata hati dalam teks ini adalah kardia, yang menunjuk kepada komponen jiwa manusia. Di dalam jiwa terdapat juga pikiran dan perasaan. Sejatinya memang pikiran dan perasaan tidak dapat dipisahkan, sebab apa yang dirasakan seseorang juga pasti bertalian dengan pertimbangan nalar atau pikirannya. Kata kardia ini kalau di dalam bahasa Ibrani sejajar dengan kata leb. Leb ini juga bisa berarti mind atau pikiran, saudara. Ini menunjuk aktivitas pikiran. Keadaan hati manusia tergantung dari masukan, yaitu segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya, serta semua pengalaman hidup. Jadi kardia juga menunjuk pada kesadaran manusia, pada jiwa, hasil atau buah interaksi dengan lingkungan melalui indera jendela jiwanya, yaitu mata, telinga, dan panca indera yang lain. Kardia adalah wilayah jiwa di mana semua yang ditangkap oleh indera masuk ke dalamnya. Dalam jiwa membangun sirkuit yang selanjutnya mewarnai nurani.
sesuatu yang paling banyak masuk dalam jiwa dan diakui sebagai bisa diterima, tulis ada tanda kutip ya, yang diakui sebagai bisa diterima, kan ada yang didengar, dilihat, ada yang dibuang, ada yang bisa diterima, dan yang paling banyak diterima itu pasti akan mempengaruhi, paling mengisi nuraninya. Tapi masalahnya bagaimana dia bisa mempertimbangkan ini bisa diterima, ini tidak bisa diterima. Saya beri ini dulu saudaraku, summary-nya, nanti kita baca ya. Kalau yang saya pahami ini kardia di sini saudara. Kalau yang di sini ini apa tadi? Suneidesis. Penjelasan ini memang rawan, sangat rawan untuk didebat. Kalau buat saya nggak masalah. Yang penting kebenaran ini akan memberkati saudara, mengubah cara berpikir saudara, membuat saudara jadi baik. Orang mau debat silahkan, tapi apakah yang diajarkan itu bisa merubah kamu? Itu. Ini saya buat ringkasan dulu, nanti kita baca. Jadi apa yang dilihat, didengar, itu kan disaring. Apa yang bisa diterima? Tadi saya suruh diberi apa tadi? Yang bisa diterima masuk ke sini. Dan yang paling banyak masuk di sini, ini yang mewarnai. Ini yang mewarnai. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Dari mana mulai punya pertimbangan ini bisa diterima, ditolak? Nah, pada waktu anak manusia masih kanak-kanak, ini blank. Nah, orang tua yang akan mengajarkan apa yang dipilih. Seiring berjalan waktu, di sini terbangun konsep. Ini berpikir, ini cara berpikir. Nanti kita baca ya, nanti kita kembali. Ini berpikir, ini cara berpikir. Ini yang menentukan orang, menentukan seseorang mengambil keputusan dan pilihan, saudara. Kalau masih kanak-kanak kan seringkali tidak stabil. Sekali waktu A, sekali waktu B, sekali waktu A, sekali waktu B. Tapi kalau terus diisi A, dia nggak bisa pilih B lagi loh. Jadi waktu kanak-kanak masih belum bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, orang tua yang membuat pilihan. Di sini saya menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Orang tua yang memilih, bukan anak. Ini yang bagus nak, itu yang buruk nak. Ini diisi. Sampai terbangun prinsip-prinsip how to choose, how to think, how to make decision ini. Nah itu kalau sudah sampai tingkat tertentu nggak bisa diubah. Anda ngerti maksud saya? Ini sunaidesisnya. Ini mindsetnya. Yang saya pahami ini phroneo, sama. Pikiran perasaan di sini. Kalau masih di sini, masih bisa belum permanen. Kalau sampai di sini, sudah permanen. Kita mulai lagi di kalimat ini. Kalimat bahwa isi hukum Taurat, itu ada ya. Itu. Coba dibaca lagi. Kalimat bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, yang dimaksudkan bahwa bangsa-bangsa lain mengenal hukum Taurat dari hasil interaksi dengan lingkungan, yaitu dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat, serta dari segala pengalaman yang indera alami. Terus. Kata hati dalam teks ini adalah kardia, yang menunjuk kepada komponen jiwa manusia. Di dalam jiwa juga terdapat pikiran dan perasaan. Sejatinya pikiran dan perasaan tidak dapat dipisahkan, sebab apa yang dirasakan seseorang juga bertalian dengan pertimbangan nalar atau pikirannya. Kata kardia sama dengan kata leb dalam bahasa Ibrani, yang selain menunjukkan perasaan juga menunjukkan aktivitas pikiran. Terus,
Keadaan hati manusia tergantung dari masukan, yaitu segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya, serta semua pengalaman hidup. Jadi, kardia juga menunjuk pada kesadaran manusia, pada jiwa hasil atau buah interaksinya dengan lingkungan, melalui kandela jiwanya, yaitu panca indranya. Kardia adalah wilayah jiwa di mana semua yang ditangkap oleh indera masuk ke dalamnya. Dalam jiwa membangun sirkuit yang selanjutnya mewarnai nurani. Sesuatu yang paling banyak masuk dalam jiwa dan diakui sebagai bisa diterima akan dominan mewarnai nurani. Dalam hal ini diterima atau tidaknya sesuatu yang masuk ke dalam jiwa tergantung oleh konsep yang sudah masuk dalam jiwa dan nuraninya terdahulu. Ya, yang terdahulu. Jadi apa yang diisi dalam jiwa oleh orang tua itu membangun ini, nurani. Makanya bangsa-bangsa lain pun juga pasti memiliki ini. Nah, orang kan dihakimi menurut kitab-kitab yang tertulis, artinya sesuai dengan apa yang dipandang mereka baik dan buruk. Lalu orang itu akan memilih. Kalau lingkungannya bilang A itu baik, tapi dia melakukan yang B, jahat ya. Tapi kalau lingkungannya bilang A, dan orang itu melakukan A, itu baik. Walaupun standar A, walaupun gini, A, B, C, D. Ini ada nilai-nilainya ya saudaraku. Ya. Ada bangsa-bangsa yang kurang beradab gitu. Ya, nilainya yang dipandang baik itu A gitu. Tapi ini rendah misalnya ya, rendah karena kurang beradab ya. Lalu seseorang yang tinggal di tengah-tengah lingkungan itu melakukan A, ya dianggap baik. Baik menurut lingkungan itu, tapi dia nggak mau. Dia lakukan A3 misalnya. Nggak sama nih. Ah, salah. Dihakimi menurut apa yang dipandang baik. Lingkungan lain yang baik itu B, lebih tinggi nilainya. Tapi dia nggak melakukan B, malah melakukan A. Ini yang lebih rendah ya tadi saya katakan ya. Agak sulit orang yang memiliki pendidikan lingkungan yang buruk, yang kurang beradab, lalu bisa lakukan B atau C, D yang lebih tinggi. Nggak mungkin, agak sulit. Walaupun mungkin juga, tapi sulit. Minimal sudah mengerti satu standar norma dan melakukan norma itu. Kalau tidak, dia melanggar. Ada orang-orang kan jahat seperti itu. Nanti saya kenakan dalam hidup orang-orang Yahudi. Kamu tahu kan, Taurat begini kamu lakukan nggak? Enggak kan? Tapi kamu merasa sebagai umat pilihan Allah. Percuma. Orang Kristen sekarang. Kamu ngerti apa yang baik? Seperti Kristus kan? Lalu apa kehidupanmu? Apa yang kau miliki hari ini? Jangan bilang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Justru kamu diselamatkan supaya kamu sempurna. Nanti perbuatanmu akan dihakimi. Kamu sudah baik belum? Kamu sudah baik seperti standar yang kamu tahu enggak? Makanya seorang guru seperti saya sangat dituntut akan dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Bangsa-bangsa di luar Israel bisa memiliki Taurat di hati mereka, tentu bukan secara mistis. Artinya di luar kesadaran seseorang secara ajaib, muncul pengertian mengenai norma-norma yang mirip dengan Taurat. Nggak mungkin, jebret muncul, nggak mungkin. Pasti ada masukan dari sini. Pasti orang tua mereka mengajarkan. Masing-masing pasti punya. Nggak mungkin jebret punya norma di dalam batinnya. Nggak mungkin, pasti ada input atau masukan. Nah disitulah maka pengadilan bisa dilakukan. Kamu dengar yang baik A, tapi kamu lakukan A3, gimana sih? Bengkok kamu. Ini kalau yang lebih baik tadi, tingkatannya lebih baik. Kamu tahu mesti B, kamu lakukan A. Anda ngerti nggak ya saya ngomong apa ya? Terus,
Tetapi proses penulisan Taurat di hati mereka melalui penerusan warisan secara estafet yang berlangsung dari generasi ke generasi. Tentu saja semua berawal dari nenek moyang yang satu, yaitu Adam dan Hawa, yang mengajarkan moral kepada anak-anaknya. Anak-anak Adam mengajarkan kepada generasi berikut dan seterusnya. Dari proses ini maka hukum Taurat tertulis di hati mereka atau jiwa mereka atau di dalam kesadaran mereka. Hal ini berlangsung atau terjadi melalui proses pendidikan atau mentoring dari suatu generasi ke generasi berikut. Ya, tidak mungkin secara mistik. Taurat yang tertulis di hati mereka itu lewat sebuah proses estafet. Saya itu belum tuntas ya mengajarkan semua. Adam itu bukan jadi bejat seperti binatang ketika dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya Adam tidak mampu mencapai kesucian Allah. Dikatakan eustereo, kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah. Maka kalau kita orang Kristen menerima keselamatan harus menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi Kristen yang benar itu tiap hari bertumbuh sehingga memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Nggak boleh cuma jadi baik. Ya memang yang didengar itu siapa? Sekarang saya berani berkata, walaupun saya juga belum sempurna, harus seperti Tuhan Yesus. Jadi kemuliaanmu itu makin nampak. Jika Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia harus seperti ini. Dia harus seperti itu. Jangan kekanak-kanakan, jangan konyol, saudaraku. Harus bermental anak Allah. Satu hal saya mau katakan, mau tangkap saudara, penting sekali. Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus memuliakan Allah Bapa? Sekarang kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Setuju nggak? Amin. Iya. Kamu telah ditebus. Kamu bukan milik kamu sendiri. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan hidupmu. Apa yang dimaksud melayani Tuhan itu? Kalau kamu mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Kalau kamu jadi agung, kamu jadi mulia seperti Tuhan Yesus, baru kamu memuliakan Tuhan Yesus. Jika tidak, omong kosong. Melayani Tuhan bukan karena Anda bisa aktif di gereja, khotbah dan lain sebagainya. Hidupmu memancarkan pribadi Tuhan Yesus. Udah cukup. Semua harus begitu. Saya, saudara, semua harus begitu. Saya itu kurang tekun, saudara. Jadi saya tahunya baru belakangan. Sekarang baru belajar, saudara. Udah jangan bela diri dengan banyak hal, saudaraku. Apakah hidupmu memancarkan kemuliaan Kristus? Dan jangan tersandung kalau orang lain, entah itu aktivis, entah itu pendeta, entah kepala wilayah, entah kepala sidang, kalau tidak memancarkan kemuliaan Kristus, kau jangan tersandung. Yang penting kau bertumbuh dalam Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kita harus bertumbuh terus. Jangan lemah melihat orang lain. Kita harus bertumbuh terus, saudaraku. Saya sering lemah, saudara. Orang kan dihakimi menurut perbuatan, bro. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itulah kitabmu. Injil. Tanpa melihat apa yang sudah kita lalui, kesalahan kegagalan yang pernah kita lakukan, kita maju ke depan. Berubah. Jadi Adam itu bukan jadi binatang setelah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang bagaimana kemuliaan Allah itu ditemukan? Dan Tuhan Yesus menjadi model dari manusia yang menemukan kemuliaan Allah Bapa itu. Kami telah melihat kemuliaan dari anak Allah yang penuh kasih karunia. Itu maksudnya, saudara. Jaga mulutmu, jaga matamu, jaga kelakuanmu. Ayo semua kita memancarkan kemuliaan Tuhan.
Jadi anak-anak Adam mengajarkan kepada generasi berikut dan seterusnya. Dari proses ini maka hukum Taurat tertulis. Hukum Taurat itu intinya kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa, akal, budi, kekuatannya. Tapi yang mengenal Allah. Dan hukum yang sama dengan itu yang tidak mengenal Allah, kasih manusia seperti dirimu. Ini juga berlaku bagi orang-orang non-Kristen. Kalau mereka sampai pada tingkat yang belum sempurna tapi baik, kalau kamu tidak mau mencubit, jangan cubit. Itu kan filosofinya orang Tiongkok. Orang Konghucu atau orang Buddha, kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit. Tapi kalau Tuhan Yesus, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Dan kepahlawanan kisah-kisah yang kita bisa baca di Tiongkok, mereka bisa mempertaruhkan nyawa demi orang lain loh. Demi orang lain loh. Itu namanya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu orang non-Kristen bisa begitu loh. Kisah-kisah begitu juga kita dapatkan kok di luar Kristen, benar. Apakah Anda menemukan orang Kristen begitu sekarang? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada, saudaraku. Salah. Kamu lihat orang yang masa depannya berantakan, kamu pernah nggak mikir kamu menaruh perhatianmu untuk mereka? Enggak. Kamu salah asuh. Kamu seperti manusia yang lain. Kalau nanti kamu dihakimi, kamu pasti nggak dikenal Tuhan. Oke, teruskan pembacaannya. Selanjutnya dalam Roma 2 ayat 15 tertulis, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kalimat suara hati dalam teks aslinya adalah sunaidesis. Kata lain dari suara hati adalah hati nurani atau nurani. Sunaidesis ini merupakan institusi dalam diri manusia, hasil atau akibat dari apa yang paling dominan mengisi jiwanya. Dengan kalimat lain, sunaidesis adalah ekstraksi dari apa yang ada pada jiwa. Ekstrak itu ekstrak ya. Apa itu ekstrak? Sari atau inti. Terus. Yang paling banyak mengisi jiwa, itulah yang mewarnai hati nuraninya. Terus. Hati nurani juga bisa merupakan kemampuan kuat dan permanen manusia untuk memutuskan apa yang baik dan buruk bagi yang sudah dewasa. Bagi yang sudah dewasa. Ya, memutuskan apa yang baik dan buruk. Tapi kalau belum dewasa, belum bisa memutuskan. Belum stabil. Anak-anak kan sering belum stabil, betul nggak? Tapi kalau dididik terus, yang baik jadi baik, yang tidak dididik jadi jahat. Terus. Hati nurani di sini sebenarnya juga merupakan mindset atau cara berpikir. Bila aktivitas berpikir terdapat pada jiwa, tetapi cara berpikir atau kemampuan bertindak mengambil keputusan terdapat pada nuraninya. Iya. Ini luar biasa loh pelajaran ini, saudara. Saya ulangi lagi. Waktu kecil kan ini kan belum punya prinsip. Orang tua yang mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya. Dan yang paling banyak didengar dilihat akan mengisi di sini. Sampai terbangun mindset. Akhirnya permanen pilihannya. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak sekolah minggu. Saya tuh kepikir bagaimana ibu-ibu ya yang punya anak kecil. Dididik bukan hanya sekali seminar. Tapi secara berkala dididik bagaimana didik anak-anak. Bagaimana bercerita kepada anak-anak. Jangan cuma sekali, tidak bisa. Terus didik. Kita mau menciptakan manusia unggul dari anak-anak. Tidak bisa. Sudah tua-tua, susah. Harus dari kanak-kanak. Remaja saja sudah sulit kok. Ini beban kita, saudara. Teruskan. Bagi anak manusia yang masih kanak-kanak, mereka masih belum memiliki prinsip-prinsip yang kokoh. Nuraninya belum memiliki kemampuan yang kuat dan permanen, sebab belum banyak masukan atau input. Iya. Tetapi ketika sudah dewasa,
maka terbangun prinsip-prinsip hidup yang kuat sesuai dengan masukan yang diterima. Semakin tua, semakin kokoh prinsip-prinsip hidupnya. Terus? Oleh sebab itu, betapa besar peran orang tua dan lingkungan yang membangun mindset seorang anak manusia sejak dini. Ini kalau sudah terlanjur berumur, ini sudah mengakar, susah diubah. Tapi ada orang-orang yang dikasih Tuhan dan menerima kasih Tuhan, dihajar dengan beberapa goncangan. Goncangan, jatuh miskin, orang yang dicintai meninggal, difitnah masuk penjara, goncangan-goncangan itu. Nah, goncangan-goncangan itu membuat sebenarnya ya, membuat orang ini mulai menjadi seperti kalau besi itu dipanasi bisa dibengkok, tersebut tanah itu bisa digemburkan untuk menerima taburan. Makanya ketika mereka punya masalah, sakit, masalah ekonomi dan lain-lain datang ke gereja, didoakan, Tuhan menolong, itu mestinya saat-saat di mana mereka mesti mulai merubah. Dan kontinu baru bisa berubah. Nah, kalau tidak kontinu tidak bisa. Datang nggak datang, belajar nggak belajar, you tetap duniawi. You tidak bisa mengerti kebenaran. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus ini. Ini maksudnya. Sekarang Anda datang kemari mendengar firman ini, Anda beruntung. Miliki pikiran perasaan Kristus. Makanya yang diajarkan dalam gereja itu bukan ini haram, ini halal, jangan begini, jangan begitu. Tapi mengapa begini, mengapa begitu? Kecerdasan Allah. Supaya engkau mengerti ya kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Karena kamu harus bisa berpikir seperti Allah berpikir. Kemudian Allah memancar. Dan Bapak Ibu menjadi pertaruhan juga sebenarnya. Apa? Apakah ajaran ini benar atau tidak? Tergantung Anda berubah nggak? Anda makin berkualitas nggak hidupnya? Makin agung atau tidak? Ya, ini bukan untuk membela si A atau si B. Kebenaran. Teruskan baca. Nurani ini terdapat pada nesamah manusia. Nesamah itu roh. Tetapi ketika di dalam Amsal 20 ayat 27 mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan, itu tidak menggunakan kata ruah, tapi nesamah. Di situ Anda bisa membaca ya. Ini sebenarnya soal nesamah ada satu buku, betul nggak? Satu buku khusus mengenai nesamah. Jadi saya tidak perlu menjelaskan satu buku. Bayangkan betapa rumitnya di situ. Ini di sini roh itu, nesamah itu di sini. Nanti tubuh dikubur waktu mati, jiwa pun juga lenyap karena jiwa berkaitan dengan tubuh. Ini nanti hasil akhir itu di sini. Nah, maka dikatakan sesuai dengan Injil menghakimi yang tersembunyi dalam diri manusia. Dalam terjemahan kita menghakimi apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Teks aslinya nggak ada kata hati. Yang ada cuma yang tersembunyi ini. Hari ini saudara kelihatan baik, memberi sesuatu atau sabar. Itu kadang-kadang bisa dimanipulasi saudara. Tapi apakah tetap seperti ini waktu dia di luar? Kalau ini sudah punya prinsip A, dia nggak mungkin bisa B. A. Ini beda dengan ini ya. Oke. Kalau A. Tapi kadang-kadang karena munafik kelihatan B, bikin C, bikin D kayak bunglon. Ngerti maksudnya ya? Tapi kalau prinsipnya sudah kuat dan dia tidak munafik, dimanapun dia A, maka nuraninya mesti benar. Sekolah nurani itu gereja ini. Gereja itu sekolah nurani. Dengar firman. Kalau para aktivis hidup bersama, berbenturan, gesekan, bagaimana reaksimu? Jangan di gereja ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Di luar saudara maki-maki dan berkata setan itu orang itu. Nah, berarti saudara memang tidak konsisten. Untuk konsisten memang tidak gampang saudara. Di gereja kan tempat orang munafik. Sedangkan kualitasmu yang sebenarnya waktu di rumah, waktu di jalan, itu kualitasmu yang sesungguhnya. Karena engkau tidak bisa menutup-nutupi.
Kalau nurani digarap terus dimanapun, saudara. Oke, teruskan bacaannya. Nesyamah sebenarnya sama dengan roh manusia. Dalam bahasa Ibrani, untuk menunjuk kesadaran manusia dalam rohnya. Roh manusia tidak diterjemahkan ruach, tetapi nesyamah. Nesyamah lebih menunjuk kepada unsur kesadaran, bukan unsur kehidupan. Maksudnya roh manusia dalam konteks ini ya, saudaraku. Oke, terus. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya dalam Amsal 20 ayat 27, kata roh dalam ayat ini menggunakan kata nesyamah, bukan ruach. Nesyamah inilah yang bersifat kekal. Hasil akhir dari seluruh perjalanan hidup seseorang ada di nesyamahnya. Nesyamah manusia inilah yang akan diperhadapkan kepada pengadilan atau penghakiman Allah. Ya, amin. Itu. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, itu nesyamah, itu nurani, itu sunaidesis sama. Orang yang berdiri di mimbar ini, saudara, itu akan memancarkan siapa dia loh. Hampir nggak bisa ditutupi, mesti kebaca. Walaupun mungkin nggak profesional, mungkin juga ragu-ragu, mungkin kurang pede, tapi dasar hatinya baik. Orang tahu orang ini baik. Tapi kalau licik, biar sekalian dengan pedenya, tetap orang bisa baca. Kamu orang galak, kamu licik, orang bisa baca. Percaya sama saya. Keputusan yang kau ambil, tindakanmu setiap saat, itu akan mengakumulasi kualitas waktu berdiri di mimbar. Setiap saat. Jadi kalau ingat begini, saudara, cukup mencegah saya juga untuk berbuat hal yang gak pantas. Nggak bisa, saudara. Duka cita loh, saya ngomongin dengan duka cita karena banyak orang udah terlanjur rusak, saudara. Nuraninya. Kadang-kadang sampai kita nggak bisa menjelaskan bahwa kamu itu rusak, tapi dia nggak tahu dia rusak. Capek nggak kira-kira coba? Kamu itu rusak, tapi dia nggak sadar dirinya rusak. Udah susah, udah. Standar baikmu itu jauh dari standar kesucian yang Allah kehendaki. Jauh, tapi dia nggak sadar karena dia itu rusak. Kamu anak dunia, kau mencintai dunia lebih dari kau mencintai Tuhan. Kamu nggak ngerti apa artinya mencintai Tuhan. Di pesawat saya berdoa, ya Bapa di sorga, aku menghormatimu, aku mencintaimu Bapa. Aku mencintai putramu dan menghormati putramu seperti aku menghormati engkau. Dan aku melayani putramu seperti aku melayani engkau. Sebab engkau tidak kelihatan, putramu yang akan kulihat. Diulang-ulang itu. Diam dulu, tidur lagi, bangun lagi. Bapa, paksa diri. Kalau aku mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, aku tahu. Aku mencintai ini lebih dari Tuhan. Aku belum mencintai Bapa. Bapa tidak kelihatan, tapi kupilih untuk mencintai yang tidak kelihatan. Lalu saya katakan, Bapa, aku ingin mengenal engkau supaya aku bisa menempatkan engkau secara patut. Dan menempatkan diriku secara patut di hadapanmu. Engkau tidak kelihatan, tolong aku mengenal engkau. Dari firman-Nya ini. Sekarang begini saja deh, saudara kan mau mengenal Bapak, betul nggak? Saudara nggak pernah loh sediakan waktu 1 hari 30 menit 1 jam. Anda nonton TV 1 jam setengah, jalan-jalan berjam-jam. Itu aja sudah peta bahwa Anda tidak menghormati Tuhan. Itu peta. Tapi Pak, itu kan biasa begitu. Ya itu biasa untuk orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, aku hidupku berakhir di dalam Engkau. Hidupku berakhir dalam engkau Tuhan. Aku mau berakhir. Dan saya mengajak saudara untuk hidupnya berakhir di dalam Tuhan. Kalaupun kita menikah, kita pacaran, kita punya rumah tangga, kita bisnis, semua kita lakukan untuk Tuhan.
Nah kalau sampai Anda amin begini nurut ya, lalu saya memanfaatkan saudara, waduh, saya bukan hanya masuk neraka bagian tengah, bagian bawah, keraknya, nggak mau saya. Saya mengarahkan semua untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara mau, ayo kita cari Tuhan. So tanya Tuhan, apa yang patut saudara lakukan untuk dia. Nah sambil ngomong gini, nuranimu mesti berubah. Kalau tidak, selama jalan, you siapa? Silahkan kau pilih jalanmu, aku pilih jalanku. Saya katakan juga kepada sahabat-sahabat saya kapan itu, aku jalan terus, kau ikut aku ikut, kau nggak ikut, terserah situ. Ini udah zaman sudah rusak begini, Tuhan mau datang kembali atau dunia akan mengalami perang dahsyat, saudaraku. Kalau sampai dunia jadi lautan api, Anda ditinggal di sini, Anda mengerikan sekali. Kita nggak takut menghadapi kemiskinan, hinaan, caci maki, tapi kita takut kalau Tuhan tidak menerima kita di kekekalan. Jadi orang jangan baik, sempurna, memiliki pikiran perasaan Kristus, karena tujuannya memang begitu. Ya, masa lalu kita, apa yang kita lakukan kemarin yang salah-salah, ya sudah. Ya, tapi ke depan kita mesti benar ya, supaya neshama kita itu terbangun. Itu dihakimi. Ngerti maksudnya ya? Oke, terus dibaca. Selanjutnya dalam Roma 2 ayat 16 tertulis, hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus. Pada hari penghakiman yang dihakimi adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri manusia. Dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan hati manusia dalam Roma 2 ayat 16. Tetapi dalam teks aslinya adalah krupa, ton atropon, yang artinya sesuatu yang tersembunyi di hati manusia. Sesuatu yang tersembunyi di hati manusia adalah kualitas nurani. Jadi, nurani adalah hasil akhir dari seluruh pengembaraan hidup manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sesuai dengan Injil yang kuberitakan? Kalau kita memerhatikan dengan teliti, kalimat tersebut disambung dengan kalimat akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi, apa maksudnya? Terus. Maksud kalimat di atas adalah, oleh karena Injil atau kabar baik, bahwa Tuhan Yesus memikul dosa manusia, maka penghakiman Allah dapat terselenggara. Kalau Tuhan Yesus tidak memikul semua dosa manusia, maka tidak ada penghakiman lagi. Semua manusia bagaimanapun keadaan nurani manusia, semua masuk neraka. Jadi kalimat sesuai dengan Injil yang kuberitakan menunjukkan betapa hebat peran Injil bagi keselamatan manusia. Keselamatan bagi orang percaya dan keselamatan bagi orang di luar Kristen. Tentu bagi orang di luar orang percaya atau non-Kristen, keselamatannya hanyalah diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Yaitu kalau mereka punya nurani yang baik. Nurani yang baik, yang tidak akan membahayakan sesamanya di dalam masyarakat langit baru, bumi baru nanti. Sedangkan orang Kristen, saudaraku, ini punya nurani Kristus, froneo, pikiran perasaan Kristus, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Different, saudara. Jadi kalau Anda berkata, wah itu masuk keselamatan ada di luar Kristus, tidak ada, tidak ada. Bahkan penghakiman itu pun bisa berlangsung karena Tuhan memikul semua dosa manusia. Saudara, jangan main-main dengan hidup ini, jangan main-main dengan Tuhan. Kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Amin.